Selamat datang kembali di podcast Visualisasi Bangsa. Dengan saya Sari, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi bermakna nih tentang topik yang sangat penting. Bagaimana kita bisa membangkitkan kembali rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Di sini bersama saya sudah hadir nih 4 narasumber hebat dari Latsar CPNS. Ada Mas Noval, ada Mas Miftah, Kak Bilkis, dan Kak Astrid. Bagaimana kabarnya para narasumber? Alhamdulillah baik, Mbak Sari. Sehat, baik, Mbak. Baik, luar biasa. Luar biasa, Pak. Mantap, oke. Visualisasi bangsa itu menjadi tema kita hari ini nih, mengajak kita untuk melihat Indonesia dari sudut pandang yang lebih segar dan modern. Nah, kita akan bedah bersama apa sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara di era digital ini. Kita mulai nih dari Mas Noval nih. Menurut Mas Noval, apa sih esensi dari wawasan kebangsaan yang harus kita pahami sebagai Mas Noval nih sebagai generasi muda? Bisa dijelaskan, Mas? Baik, terima kasih Mbak Sari. Sebenarnya kita ya, terutama dari generasi muda itu banyak menganggap bahwa wawasan kebangsaan itu sangat berat untuk dikonsumsi ataupun dipelajarin dan terlalu teoritis. Nah, challenge-nya itu tentang bagaimana kita bisa membuatnya itu relevan dan terasa dekat di hati teman-teman CPNS khususnya atau di generasi muda dan masyarakat umum. Nah, sebenarnya wawasan kebangsaan itu sangat sederhana, Mbak Sari. Jadi ini cuma tentang cara pandang kita sebagai warga negara menyadari bahwa kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Jadi nggak yang harus kita pahami secara detail apa pengertian dari wawasan kebangsaan. Sebenarnya juga wawasan kebangsaan ini juga sudah sering kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari. Contohnya seperti saat kita menggunakan batik di hari kerja ataupun di kesempatan tertentu. Terus juga ketika kita bisa menghargai perbedaan suku, agama, budaya di lingkungan sekitar kita. Jadi ini bukan cuma sekedar teori yang harus kita pahami dulu, baru kita praktikkan, tetapi sebenarnya lebih penting di pengaplikasiannya sehari-hari, seperti itu Mbak Sari. Oke, baik. Ya, setuju sih dengan Mas Noval. Jadi intinya adalah bagaimana kita melihat diri kita sebagai bagian dari satu kesatuan ya Mas ya. Lalu apa aja sih pilar-pilar wawasan kebangsaan itu sendiri Mas menurut Mas Noval? Nah iya benar Mas Sari. Untuk ada pilar-pilar wawasan kebangsaan itu sebenarnya ada 4 pilar utama. Yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga itu ada NKRI, dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah dari 4 pilar ini itu contohnya seperti fondasi rumah kita Indonesia. Jadi tanpa fondasi yang kuat, rumah tersebut akan mudah roboh Mas Hari. Jadi masing-masing dari fondasinya sebenarnya saling melengkapi seperti itu. Baik, selanjutnya nih kalau aku pengen tahu nih pendapatnya Mas Miftah nih, gimana kalau bela negara itu sering diidentikan dengan angkat senjata nih, tapi untuk kita sebagai CPNS apa wujud bela negara yang paling nyata saat ini gitu Mas? Gimana Mas Miftah? Ya, melihat sebelumnya terima kasih Mbak Sari atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Jadi kalau kita melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, sepertinya bela negara itu tidak harus dengan angkat senjata ataupun berperang. Kalau melihat kondisi seperti sekarang, apabila kita kekerasan dilawan dengan kekerasan, maka persatuan dan keutuhan NKRI justru akan semakin goyah. Kita sebagai CPNS bisa membela negara dalam lingkup pekerjaan kita sehari-hari. Itu misalnya kita bisa bekerja secara profesional, kita anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, anti gratifikasi, melayani masyarakat sepenuh hati, dan menjaga citra baik instansi. Nah itu adalah beberapa contoh bentuk pengabdian nyata kita sebagai abdi negara dalam kita menjalankan pekerjaan kita sehari-hari untuk mendapatkan kepercayaan publik, karena kita ini adalah kepercayaan publik dan menjadi wajah ataupun gambaran
gambaran yang mewakili SDM bangsa Indonesia. Begitu, Mbak. Ya, setuju sih dengan Mas Miftah. Apalagi di era sekarang ini tuh kan ya sangat sulit ya sebenarnya kita memperbaiki tatanan yang udah banyak yang ada yang korupsi lah atau segala macam. Jadi kita sebagai generasi muda mungkin kita akan memperbaharui, akan merubah wajah Indonesia akan menjadi lebih baik lagi gitu ya Mas ya. Tapi dari Mas Miftah sendiri tuh bisa nggak sih kasih contoh konkret itu bela negara itu bisa dilakukan oleh masyarakat umum di luar konteks PNS atau enggak gitu? Oh tentu pasti bisa, Mbak. Jadi seperti yang tercantum dalam pasal 27 ya. Pasal 27, mohon maaf ayatnya saya lupa, dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk mengikuti bela negara. Jadi konteksnya tidak hanya kita sebagai ASN, sebagai PNS, sebagai CPNS ataupun sebagai P3K, semua warga negara Indonesia berhak dan wajib untuk mengikuti bela negara. Nah, contohnya itu sederhana sekali ya, hampir setiap kehidupan kita, setiap aktivitas kita sudah melakukan bela negara seperti membuang sampah pada tempatnya, terus menjaga lingkungan sekitar, ikut kerja bakti dan gotong royong, aktif kegiatan sosial masyarakat, mengikuti Karang Taruna, membayar pajak tepat waktu, terus pajak bumi bangunan juga, pajak kendaraan, lalu membeli film ataupun kaset ataupun mengakses konten yang resmi, tidak ilegal, lalu menjadi konsumen yang cerdas, membeli produk dalam negeri, mendukung UMKM. Nah, itu semuanya untuk bela negara yang bisa dilakukan semua warga negara Indonesia, tidak cuma yang berprofesi sebagai PNS. Begitu, Mbak Sari. Setuju, Mas. Jadi sebenarnya untuk aksi bela negara itu kita nggak perlu hal-hal yang besar ya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Saya setuju banget nih yang soal yang kita harus membeli produk dalam negeri ya. Karena sekarang juga banyak sih sebenarnya produk-produk lokal itu yang bisa kita gunakan, bahkan ya bagus juga gitu dibanding produk-produk luar negeri gitu. Nah, selanjutnya nih kalau saya mau tahu nih pendapatnya Kak Bilkis nih sekarang. Nah, sekarang ini kan kita masuk ke era digital nih Kak. Bagaimana sih Kak kita bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mengkampanyekan wawasan kebangsaan dan bela negara? Gimana nih Kak Bilkis nih? Terima kasih atas waktunya Mbak Sari. Di era sekarang ini kan media sosial itu senjata baru ya untuk kita, karena sekarang tuh mau jadi viral pun gampang. Kalau lewat kita bisa memvisualisasikan Indonesia melalui konten-konten yang kreatif dan inspiratif. Misalnya bisa buat video di TikTok atau platform Instagram atau lainnya, YouTube juga. Ya, bisa contoh-contoh kontennya kan bisa tentang kuliner atau tentang wisata, budaya Indonesia yang sangat beragam itu. Di Instagram sendiri sekarang sudah ada fitur Reels yang bisa menampilkan keindahan alam Indonesia ini, lalu banyak sekali yang bisa diambil dari Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Setuju sama Kak Bilkis nih, apalagi nih kita kan masing-masing Latsar nih kan penempatan yang kita peserta nih kan masing-masing ditempatkan di daerah yang berbeda-beda ya. Jadi kita sebagai generasi muda sebenarnya bisa mempromosikan di daerah kita masing-masing tinggal sekarang, seperti daerah keindahan alamnya atau makanannya gitu-gitu, bisa sih sekarang tuh udah mudah lah ya gitu kan. Jadi menurut Kak Bilkis ini kita bukan hanya tentang konten yang viral aja ya Kak, tapi konten tentang yang inspiratif gitu ya. Iya, betul sekali Kak Sari. Jadi sekarang kan karena kemajuan teknologi ini, dari platform itu kan juga ada sisi positif dan negatifnya juga. Nah, sisi negatif itu sering sekali adanya hoax yang tersebar di masyarakat. Jadi kita sebagai warga negara juga harus bisa menyaring hoax itu dengan narasi yang positif.
Lalu kita harus menunjukkan juga kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, ramah, dan penuh harapan. Jadi kita harus sebarkan semangat persatuan, bukan perpecahan. Jadi kita harus selektif lagi dalam berbangsa dan negara ini, Kak. Oke, siap, Kak. Terima kasih Kak Bilkis ya. Terus nih ada nih tantangannya nih untuk di era sekarang tuh kita gimana sih Kak Astri nih? Menurut Kak Astri, saya pengen tahu pendapatnya Kak Astri nih, tantangan besar menghadapi tantangan besar di era sekarang yang salah satunya adalah pengaruh budaya asing yang begitu kuat nih. Gimana kita tetap bisa menjadi kebanggaan kita nih, identitas bangsa kita di tengah gempuran itu. Gimana nih Kak Astri nih? Baik, dan terima kasih untuk Kak Sari. Tantangannya memang nyata, tapi kita bisa jadikan tantangan ini sebagai peluang dan kita harus lebih gencar memperkenalkan budaya kita sendiri. Solusinya itu kita harus menjadi duta-duta kecil bangsa, kita kenalkan seni dan budaya kita ke teman-teman dari negara lain, dan kita juga bisa memadukan budaya lokal dengan tren global sehingga terlihat lebih modern gitu Mbak Sari. Jadi kuncinya itu adalah bangga dengan identitas kita dan berani menampilkannya ya Kak. Betul, dan yang paling penting kita harus mulai dari diri sendiri. Ketika kita mencintai dan bangga menjadi Indonesia, aura itu akan menular ke orang-orang di sekitar kita. Begitu, Oke, ini diskusi kita kali ini tuh sangat menarik sekali ya teman-teman ya, dari wawasan kebangsaan yang merupakan fondasi bela negara sebagai pengabdian hingga peran digital yang sangat krusial di era yang sekarang ini. Sebagai penutup nih, bisakah dari masing-masing kalian tuh untuk menyampaikan satu pesan singkat untuk para pendengar yang mendengarkan podcast kita sekarang nih? Contoh pertama Mas Noval deh, apa nih? Dari mulai Mas Noval. Mungkin seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, Mbak Sari, menurut saya itu wawasan kebangsaan itu bukan hanya soal teori atau hafalan yang setelah kita pelajarin, kita tahu artinya, hanya kita simpan di kepala kita. Tapi wawasan kebangsaan ini merupakan pedoman hidup kita sebagai bangsa Indonesia, di mana kita harus mengaplikasikannya itu di kehidupan sehari-hari agar rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia itu juga bisa berdampak secara positif bagi Indonesia ke depannya. Mungkin itu cukup dari saya Mbak Sari. Kalau Mas Miftah sendiri gimana Mas Miftah? Oke, kalau dari saya, bela negara itu tidak harus dilakukan oleh dia yang berprofesi sebagai PNS ataupun ASN ataupun P3K, tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti yang saya lihat dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita semua sebagai penduduk, sebagai warga negara Indonesia memiliki peran penting untuk mempertahankan negara agar negara yang kita cintai ini penuh dengan kedamaian, tidak ada yang terpecah belah, tetap utuh, satu kesatuan, tidak ada yang berusaha untuk menggerogoti dari dalam. Mungkin itu dari saya Mbak Sari. Ya siap Mas Miftah. Nah kalau Kak Bilkis gimana Kak? Baik, dari saya, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, cinta tanah air, dan kebanggaan pada Indonesia. Itu aja. Nah, yang terakhir nih dari Kak Astri nih, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, apa nih pendapat Kak Astri nih? Jadilah duta-duta bangsa yang bangga dengan identitas bangsa Indonesia. Wah, Itu Bang. Oke. Terima kasih semuanya Mas Noval, Mas Miftah, Kak Bilkis, dan Kak Astri atas inspirasi yang diberikan untuk para pendengar yang akan mendengarkan podcast kita. Nanti semoga podcast kita ini bisa menggerakkan kita semua, para generasi muda ataupun generasi yang tidak muda untuk lebih mencintai dan bangga menjadi Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.